Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Hanif, MPM 1802007, jurusan akuntansi semester 5 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten, Kota Serang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai perhitungan terkait pembelian obligasi perusahaan akuisisi. Sebelumnya saya akan menjelaskan kembali apa itu obligasi. Obligasi di sini adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dananya. Penerbit obligasi wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Di sini ada dua jenis pembelian obligasi perusahaan akuisisi. Yang pertama itu pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak, dan sebaliknya yang kedua pembelian obligasi perusahaan anak oleh perusahaan induk. Saya akan menjelaskan suatu contoh kasus pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. PT Andika merupakan anak perusahaan PT Indira yang sahamnya dikuasai 80%. Tidak ada selisih investasi dengan nilai buku pada tanggal akuisisi. Pada tanggal 1 Oktober 2005, PT Indira menerbit dan menjual obligasi 10 lembar dengan masing-masing lembarnya seharga 100 juta. Untuk jangka waktu 10 tahun dengan kurs 110. Tingkat bunga 12% per tahunnya. Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Pada tanggal 1 Oktober 2007, PT Andika membeli obligasi PT Indira sebanyak 4 lembar dengan total harga Rp492 juta. Pada tahun 2007, PT Andika mengumumkan laba sebesar Rp2,56 miliar yang mencerminkan 80% kekayaan anak. Tanggal 30 Desember, PT Andika mengumumkan dividen sebesar 300 juta. Ini untuk pembukuan PT Indira sendiri. Pencatatan PT Indira pada tahun 2007 sehubung dengan hutang obligasi adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 bulan Juli, bunga semester yaitu bunga semester 1 dari awalnya bunga 12%, jadi karena dihitung per semester dibagi 2, jadi 6% dikali 1 miliar. Jadi jurnalnya beban bunga Rp60 juta pada kas Rp60 juta. Pada tanggal 31 Desember, pencatatan bunga semester 2 yaitu beban bunga Rp60 juta pada hutang bunga Rp60 juta. Dan amortisasi diskon dengan jurnal premi obligasi sebesar Rp10 juta pada beban bunga Rp10 juta. Beban bunga obligasi PT Indira pada tahun 2007 dengan demikian adalah bunga yang harus dibayar 12% dikali 1 miliar, jadinya Rp120 juta. Amortisasi premi Rp100 juta dibagi 10 tahun menjadi Rp10 juta. Jadi total beban bunga pada tahun 2007 menjadi Rp110 juta. Jadi bunga awal dikurangi amortisasi, jadinya beban bunga pada tahun 2007 Rp110 juta. Sejak tanggal penerbitan obligasi tanggal 1 Oktober 2005 hingga akhir tahun 2007, premi umur obligasi sudah 2 atau 3 bulan, yakni Rp22.500.000. Ini didapat selama 2 tahun 3 bulan dikali 10 juta per tahunnya. Sehingga posisi hutang obligasi yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut. Nilai nominalnya yaitu 1 miliar dengan premi awal
100 juta rupiah. Amortisasi 2/3 tahun dikali 10 juta yaitu 22.500.000. Jadi didapat premi awal dikurangi dengan amortisasi tersebut menjadi 77.500.000 rupiah. Jadi untuk nilai buku per 1 Oktober 2007 diperoleh dari nilai nominal dikurang amortisasi, yaitu 1 miliar rupiah dikurang 77.500.000 menjadi 1.077.500.000 rupiah. Untuk pembukuan PT Andika sendiri, pembelian obligasi PT Indira oleh PT Andika menyebabkan timbulnya akan investasi dalam obligasi pada neraca PT Andika pada tanggal 1 Oktober 2007. Selisih sebesar 92 juta rupiah harus diamortisasi selama sisa umur obligasi yaitu 8 tahun. Atau PT Andika membeli obligasi 2 tahun dari tanggal penerbitannya. Dengan amortisasi ini mengurangi pendapatan bunga PT Andika setiap tahun sebesar 11.500.000 rupiah. Pendapatan bunga per tahun yang diperoleh PT Andika adalah penerimaan bunga 12% dikali 400 juta yaitu 48 juta rupiah. Dan penyesuaian untuk penurunan nilai investasinya sebesar 11.500.000 rupiah. Jadi pendapatan bunga 1 tahun diperoleh dari penerimaan bunga awal dikurangi penyesuaian nilai investasi. Jadi mendapatkan nilai nominal 36.500.000 rupiah. PT Andika membeli obligasi PT Indira per tanggal 1 Oktober 2007, sehingga hak PT Andika atas pendapatan bunga tahun 2007 hanya 3 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Oktober. Jadi pendapatan bunga yang tercantum dalam laporan keuangan PT Andika tahun 2007 adalah Rp9.125.000. Ini diperoleh dari 3 bulan dalam setahun dikali 36.500.000 rupiah, jadi dapatnya 9.125.000 rupiah. Untuk pencatatan PT Andika sehubung dengan investasi dalam obligasi adalah sebagai berikut. Tanggal 1 bulan 10 perolehan obligasi investasi dalam obligasi senilai 492 juta rupiah pada kas 492 juta rupiah. Pada tanggal 3 bulan Desember pencatatan piutang bunga 3 bulan dengan jurnal piutang bunga 12 juta rupiah pada pendapatan bunga 12 juta rupiah. Dan pada tanggal 3 Desember amortisasi nilai investasi 3 bulan dengan jurnal pendapatan bunga Rp2.875.000 pada investasi dalam obligasi senilai Rp2.875.000. Ini didapat dari 1/3 tahun dikali Rp11.500.000. Penyesuaian nilai investasi dalam obligasi 1/4 tahun dikali Rp11.500.000 untuk periode tahun 2007 menyebabkan nilai investasi dalam obligasi yang dimiliki PT Andika turun sehingga investasi dalam obligasi per 31 Desember 2007 menjadi investasi 1 Oktober 2007 senilai 492 juta. Terus penyesuaian nilai investasinya 1/4 tahun dikali Rp11.500.000 senilai Rp2.875.000. Jadi nilai investasi dalam obligasi pada tanggal 31 Desember 2007 yaitu nilai investasi awal dikurangi dengan penyesuaian nilai investasi
Jadi nilainya Rp489.125.000. Ini untuk contoh kasus yang kedua, yaitu contoh kasus pembelian obligasi perusahaan anak oleh perusahaan induknya. PT Anak adalah perusahaan anak yang dimiliki 80% oleh PT Induk selaku perusahaan induknya. PT Anak menjual obligasi kepada publik dengan nilai nominal Rp1 juta, berbunga 10% dengan jangka waktu 10 tahun. Pada nilai nominalnya, pada tanggal 2 Januari 2006, 1 tahun kemudian 31 Desember 2016, PT Induk membeli obligasi tersebut sebesar Rp100.000 dengan harga beli Rp104.500 melalui pasar obligasi. Jurnal yang harus disusun. Yang pertama, PT Induk menyesuaikan laba investasi dan akun investasi per 31 Desember 2016 untuk mencatat kerugian konstruktif. Karena untuk menarik kembali obligasi Rp100.000, PT Induk membayar lebih besar, yakni Rp104.500, namun tidak diakui seluruhnya, karena yang menjadi kewajiban atau hak atas keuntungan atau kerugian PT Anak hanya sebesar proporsi kepemilikan PT Induk di PT Anak tersebut, yakni 80%. Sehingga kerugian konstruktif yang diakui PT Induk hanya sebesar Rp3.600.000. Ini diperoleh dari Rp4.500 dikali nilai sahamnya sebesar 80%. Jadi jurnalnya laba dari PT Anak Rp3.600, pada investasi pada PT Anak Rp3.600. Yang kedua yaitu mencatat kerugian dan mengeliminasi jumlah resiprokal investasi dan kewajiban obligasi. Kerugian atas penarikan konstruktif obligasi sebesar Rp3.600. Sedangkan utang obligasinya sebesar Rp100.000. Jadi investasi dalam obligasi bernilai Rp103.600. Baiklah, untuk kesimpulan pada materi kali ini yaitu pertama, ketika salah satu cabang melakukan obligasi dari perusahaan lain dari luar kesatuan, obligasinya tidak akan terjadi secara baik jika dilihat dari sudut pandang gabungan kesatuan atau konsolidasi antara dua perusahaan yang saling terkait. Yang kedua yaitu catatan pembelian perusahaan afiliasi dari investasi secara obligasi jika dimiliki oleh entitas yang terpisah. Yang ketiga, penerbitan catatan perusahaan afiliasi dari obligasi jika obligasi tersebut dipegang oleh entitas terpisah. Dan yang keempat, pernyataan gabungan yang disiapkan untuk menunjukkan posisi keuangan dan operasi jika pembelian telah dilakukan dan membatalkan obligasinya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.